Jumpa lagi kita di channel GIS Official, dimana kita akan belajar tentang kompas atau tutorial kompas ya, atau cara pengoperasian kompas. Dimana kompas ini banyak kali berguna dan berfungsi ya. Pertama-tama dimana kita kalau ada misalnya di HP atau langsung kita membawa kompas ya, itu berguna untuk melihat arah mata angin ya, atau kita melihat timur, barat, utara, selatan. Karena biasanya kompas itu digunakan untuk melihat kiblat ya, untuk sholat. Baik, kita akan membahas satu persatu tentang kompas saat ini. Di sini kita melihat di kompas itu ada beberapa bagian tertulis, yaitu N itu ada north, E itu ada east, S itu adalah south, dan W itu adalah west. N itu adalah utara, E itu adalah timur, S itu selatan, dan W itu barat. Dan bagaimana cara kita untuk menggunakan kompas ini? Di sini kita bisa menggunakan kompas ini menurut arah mata angin ya, karena saya langsung berada di lapangan. Dengan mudah kita akan belajar ya. Kompas itu berbagai macam merek ya atau bentuk, namun kompas itu sangat mudah kali kita pelajari. Dan kompas ini berfungsi misalnya untuk kita menggunakan waktu dalam pekerjaan, misalnya pekerjaan alat berat, atau membuat parit, atau batas-batas lahan, atau kita merintis di hutan-hutan. Jadi itulah fungsi dari kompas. Baik, bagaimana cara penggunaan kompas ini? Kita juga harus memahami bahwa kompas ini memiliki daya tangkap alat-alat atau benda-benda yang bersifat besi ya. Misalnya kalau kita membawa besi atau sejenis barang tajam, parang misalnya ya, kalau kita di hutan, itu jangan sekali-sekali kita mendekati kompas ya. Kalau pada saat kita mengoperasikan kompas atau jam yang kita pakai mempengaruhi juga untuk arah mata kompas ya, untuk menunjukkan di mana kompas itu diarahkan. Juga cincin, tapi kalau misalnya cincin itu sejenis cincin tembaga atau emas itu enggak, tapi kalau misalnya itu sejenis besi itu lari ya kompasnya. Jadi jangan sekali-sekali kita kalau mau mengompas itu sampai mengenakan cincin atau jam. Jadi dimana kita di sini akan belajar untuk mengarahkan kompas ya. Pertama-tama kita akan melihat di sini ada panah merah ya. Di sini ada panah merah. Panah merah ini kalau kita mau mengarahkannya ke utara, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Nah, north atau utara N ini kita arahkan ke panah yang merah. Nah, jika pas, artinya itu sudah tidak lari lagi. Baru kita menancapkan satu titik pancang atau titik koordinat, yang dimana titik itu akan berguna dan berfungsi untuk melihat arah yang akan kita tuju ya. Jadi utara itu koordinatnya 0/180 derajat ya. Nah, ini kalau utara. Kalau misalnya timur, ini timur ya. Kita akan melihat timur itu ke arah mana. Kita terus putar ya. Timur itu ke arah mana? Dia mengarah
timur sama barat itu sama ya. Nah, seperti ini. Nah, ini panahnya ke west, artinya ke barat. Ini sama saja, dia mengarah ke timur atau ke barat. Itu koordinatnya 90 per 270 derajat. Jadi utara sama dengan selatan ya. Jadi timur sama dengan barat. Itu koordinatnya. Baik, kita akan belajar tentang mengoperasikan kompas ini. Jadi kita bisa mengambil pancang ya. Pancang ini berkisaran 1,5 meter. Ya, diameternya kecil aja, yang penting lurus ya. Dan ini adalah pita. Pita ini berfungsi buat melihat jarak jauh karena dia melambai-lambai ya. Jadi kalau misal dalam pekerjaan dia akan terlihat. Jadi pita ini bisa berwarna apa aja. Yang penting jangan hitam ya, karena kalau hitam tidak kelihatan. Dan terus bagaimana cara kita menggunakan kompas tadi? Kita akan menancapkan salah satu pancang ini ke titik misalnya ke utara. Sekarang benderanya, tiangnya sudah tertancap ya. Ini adalah utara. Jadi bagaimana cara kita mengambil koordinat ini? Kita akan menancapkan satu lagi ke selatan, terus sambil kita mengompas. Nah, ini kompasnya. Dan di sini kelihatan kompas ini mengarahkan ke utara. Nah, jadi kita akan melihat 0 derajat per 180. Setelah ini pas, baru kita akan menancapkan. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Jadi seperti ini. Kalau sudah pas, berarti kompas yang sudah kita arahkan itu udah benar ke 180 derajat. Ini adalah contoh kita berdiri tegap dan kita mengoperasikan kompas itu harus tahan napas ya, dan kita arahkan ke titik koordinat pancang yang sudah kita tancapkan. Ya, seperti ini ya. Lalu kita geser ke kanan atau geser ke kiri sampai pancang itu, koordinat itu menjadi pas. Adalah pekerjaan alat berat yang mengikuti arah pancang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa bunyikan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.